Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya Allah perkumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan salah satu sebab berkumpulnya nanti kita di surga Allah ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah kumpulkan kita semua di dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan kita diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri daripada undangan Sahibul Hajat yang dalam hal ini saudara kita Hisham bin Syawgi bin Ahmad bin Syihab berhajat untuk melaksanakan daripada akikah putrinya yang alhamdulillah sudah disepakati oleh kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya, diberikan nama Fatimah Haifa binti Hisham bin Syawgi bin Ahmad bin Syihab. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah apa yang kita lakukan di malam hari ini akan membuat gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu daripada sunnah, jadi banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam kondisi yang baik, nikmat daripada Allah. Bergembira kita malam ini karena ada juga wajah-wajah yang lama tak terlihat, malam ini terlihat lagi. Ya, nah ini alhamdulillah, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya duduk yang seperti ini satu kenikmatan tersendiri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak orang yang bisa duduk model kita nih, ya. Ada yang lagi sibuk, lagi kerja, ada macam-macam. Ya, walhasil nikmat dari Allah. Kita didudukkan di dalam satu majelis yang baik, perkumpulan yang baik. Ya. Nah, di dunia ini lah majelis model begini, ini di akhirat ada lagi. Di surga, mereka mau bikin majelis, tak guna lagi. Di surga itu nikmati surga. Tak ada majelis taklim di surga. Nah, tapi di dunia ini ada majelis taklim. Ada bagian dari surga yang ada di dunia. Bagian surga yang ada di dunia satu-satunya majelis taklim, majelis fikih, majelis seperti majelis yang kita insyaallah mau adakan di malam ini. Nah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Biasanya kalau akikah ini kita baca maulid, ya, kemudian ya kalau ada hadroh mungkin agak panjang, nah qasidahnya ya, hiburan, nah, ini sunnah Nabi ya. Tapi malam ini ya karena tak ada hadroh, ya kita ada baiknya ya, kita mulai dengan membaca surah Yasin, yang mana nanti jalan pahalanya kita niatkan agar disampaikan kepada siapa? Kita hadiahkan khususnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hadiahkan juga kepada para guru-guru kita. Juga kita hadiahkan kepada para salafnya kita, dan kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita. Nah, ini baik sekali ya, jadi baca Yasin. Walhasil Yasin adalah ayat Quran, qalbul Quran. Yasin 50 Allah. Kata Nabi, Yasin itu untuk apa saja dibaca, bukan untuk orang meninggal aja. Nanti punya hajat, nanti punya keinginan, nanti punya cita-cita, ya, nanti kepengen usahanya yang sukses, pekerjaannya yang sukses, baca Yasin, niatkan dengan kemuliaan surah Yasin, bertawasul kita minta kepada Allah, karena ini membaca Al-Quran adalah afdalul ibadah. Kata Nabi SAW, afdalul ibadah ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran.
Sebab membaca Quran itu setiap satu hurufnya itu diganjar 10 kebaikan. Ke Quran. Kalau zikir yang lain, enggak. Jadi kalau Quran, setiap baca Quran satu huruf, Yasin 2 huruf, Yasin 2 huruf, Ya-nya 10 huruf kebaikan, Sin-nya 10 kebaikan. Ngerti arti atau tidak ngerti artinya dapat pahala 10 kebaikan. Siapa yang tahu arti Yasin? Wallahu a'lam. Kalau di Quran itu wallahu ya'lamu bi muradihi. Allah yang tahu maknanya. Kita tahu alif lam mim, walaupun ulama ada yang memiliki pengetahuan oh Yasin ini maknanya begini dan begitu. Itu adalah daripada hikmah-hikmah yang didapatkan oleh para ulama. Walhasil kalau baca Quran kau faham kau tak faham maknanya, tiap satu hurufnya kau dapatkan 10 kebaikan. Adapun zikir yang lain, kata ulama, kalau zikir yang lain maka engkau harus tahu artinya baru engkau mendapatkan pahala. Minimal engkau mengetahui zikir yang engkau baca itu artinya secara mujmal, secara garis besar. Kau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Enggak tahu artinya, enggak dapat pahala. Minimal dia tahu ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maka dia mendapatkan pahala dengan apa yang dibacanya. Nah, adapun membaca selain ini, selain Al-Quran, selain zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, membaca hadis, membaca tafsir, maka kesemua itu tidak mendapatkan pahala dari bacaannya. Tiap huruf yang kita baca tidak mendapatkan pahala kebaikan, enggak. Tapi kita mendapatkan pahala kebaikan ketika hadis itu diajarkan, maka kita mendapat pahala dari belajar dan mengajar. Baca tafsir, dapat pahala enggak? Enggak. Kalau dari hurufnya enggak, tapi dapat pahala dari belajar dan mengajar. Nah itu, bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan sambil berdiri, maka Allah berikan 100 kebaikan bagi tiap hurufnya. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat tapi duduk, maka Allah berikan 50 kebaikan daripada tiap hurufnya. Orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan dia berwudu, maka dia mendapatkan 25 kebaikan daripada tiap hurufnya. Orang yang membaca Al-Quran di luar sholat tanpa wudu, maka dia mendapatkan 10 kebaikan daripada setiap hurufnya. Alhamdulillah. Maka malam ini yuk kita mulai dengan membaca Yasin, nanti lanjutkan dengan tahlil pendek, kemudian baru kita baca maulid salawat. Insyaallah jam 9:15 insyaallah sudah selesai. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Allah yataqabbal wa usil thawab man qara sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila Allah آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين وجميع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. ثم إلى سيداتنا فاطمة الزهراء وخارجة الكبرى وعائشة الرضا وساداتنا الحمزات والعباس والحسنين الشريفين. ثم إلى علي زين العابدين وجعفر صادق القادم محمد الباقر وعلي وسيدنا علي ولي وسيدنا محمد سيدنا المهاجر المؤمنين سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي ووصولهم وفروعهم جميع. ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم الثاني الإمام الأشراف الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف ونزل الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن الأنطار والشيخ علي باراس. ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد. ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن سلمان الطاهر. ثم إلى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبشي. ثم إدار سيد الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب. ثم إلى سيد الحبيب أحمد بن شهاب بن شهاب. سيد الحبيب علي بن أحمد بحسي. ثم إلى سيد الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب. ثم إلى سيد الحبيب عمر بن أحمد الخليل. ثم إلى سيد الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب. ثم إلى سيد الحبيب محمد بن حسن بن شهاب. ثم إلى سيد الحبيب حيدر بن محمد بن شهاب. ثم إلى الحبيب أحمد بن
أحمد بن عبد القادر بن شهاب، ثم إلى السيدة فاطمة بن حسن بن شهاب بن شريفة فاطمة شريفة المرشدة بن أحمد المدين، ثم إلى جميع ساداتنا الأبي علوي. Niatkan untuk orang-orang tua kita. أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة برحمته وولينا ووالديهم خاصة لأمواتنا أموات المسلمين أجمعين عنا صل اللهم هو ذلك منا إليهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ثم وآباؤنا وأسلافنا وصحبنا في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وأهدنا السهل والمغافر. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سلام عليك الرسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan daripada beberapa rangkaian acara di malam hari ini, yang mana inti daripada acara ini adalah bahwa Nabi SAW bersabda di dalam salah satu sabdanya. Nabi mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi abaikum wa bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kata Nabi SAW, nanti kalian di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Fulan bin Fulan hadap kepada Allah, Fulan bin Fulan hadap kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, fa'ahsinu asma'akum, perbagus nama-nama kalian, berikan nama yang bagus untuk anak-anak kalian. Jika kalian tidak tahu nama yang bagus, tanya orang yang tahu. Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, tanya yang tahu. Jangan hanya setelah beramal, tapi bertanya dulu baru beramal. Ya, ada orang bingung setelah ngasih nama anak, boleh apa enggak ngasih nama ini? Nah, kenapa? Karena tak nanya di awal. Mau merubah, bingung. Ya, nah maka tanya dulu. Ya, sebab amal ibadah itu kalau tak dilandasi dengan ilmu, ditolak oleh Allah. Ada terutama soal nama. Ya, jadi tak perlu keren-kerenan, nama ini tak perlu keren-kerenan. Ya, kita memberikan nama itu adalah sebagai doa untuk anak kita. Kasih nama Fatimah. Apa yang diharapkan? Seperti Sayyidatina Fatimah, sifatnya, akhlaknya, amalnya. Dikasih nama Khadijah. Kenapa? Diharapkan, kita berharap apa? Tafaulan.
Sesungguhnya Nabi SAW menyukai yang namanya tafaulan. Apa tafaul ini? Yakni memberikan nama dengan harapan orang ini baik seperti namanya. Berapa banyak Nabi merubah nama para sahabat? Ya, diberikan nama-nama yang baik. Nah, alhamdulillah di malam hari ini baju ya yang tadi kita saksikan daripada prosesi pengguntingan rambutnya telah disepakati oleh dua orang tuanya, kakek dan neneknya. Anak ini diberikan nama Fatimah Haifah binti Hisham bin Syawqi bin Ahmad bin Syihab. Kita doakan semoga anak ini dijadikan anak ini anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga berbakti kepada kedua orang tuanya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan ilmu yang bermanfaat, diterangi hati dan pikirannya, dijadikan anak ini anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, dan dijadikan anak ini sebagai pengikut nantinya, sebagai pengikut Imam Mahdi, insyaallah dijadikan anak ini anak yang salihah. Amin ya rabbal alamin.